Assalamualaikum. Silakan disiapkan. Ya, sebelum kita belajar dalam surah Al-Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Oh iya, ada satu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Akbar gimana? Oke, siap. Ya, baik, hari ini kita lanjut masuk pelajarannya. Kemarin waktu pertemuan dengan Bapak kita sudah bahas apa? Hah? Iya, bagus. Ini sambil duduk ke Bapak ini. Kemarin pertemuan kemarin kita bahas apa? Toharo. Oke. Toharo. Setelah kita toharo, setelah kita berwudu, kita mau ngapain? Mau? Sholat. Nah, sebelum itu Bapak mau ingatkan sedikit ya. Kita review dulu sedikit materi yang kemarin. Saya masih ingat niatnya atau niat tayamum atau niat besar ya? Aduh, ada sih. Pertemuan aku sama kemarin. Ya, niat besar. Jadi pada hari ini kita lanjut ya. Jadi kemarin kita bahas tentang mandi besar, mandi wajib. Bukunya ada dulu. Satu. Ini. Yang kedua. Selesai seluruh. Ya. Baik, jadi biasalah. Materi kita pada hari ini tentang sholat berjamaah. Nah, sebelum sampai ke sholat berjamaah, Bapak berharap kalian sudah memahami tentang sholat wajib. Sholat wajib itu ada berapa? Ada 5. 1, subuh 2, asar 3, 4, atas sudah bisa maghrib. Oke, bagus. Boleh tahu berapa rakaat sholat isya? 4. Sholat subuh 2. Sholat maghrib ada yang tahu kemudian sholat maghrib? Coba. Ya. Salah. Oke, bagus. Ya. Jadi Bapak harap itu sudah dipelajari kan ya kan? Nah, hari ini kita bahasnya tentang sholat berjamaah. Dalam proses pembelajaran ini yang akan kita bahas adalah ada 5 pokok pembahasan atau topiknya atau tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran akan kita capai itu ada 5. 1, ada silau ya. 1, pengertian sholat berjamaah itu akan kita bahas nanti setelah proses pembelajaran ini. Bapak berharap pertemuan yang akan datang. Kalau Bapak nanya apa itu sholat berjamaah, ada lagi pengambil kayak orang usia 70 tahun ya. Iya, masa gitu aja. Nah, apa? Kemudian syarat sholat berjamaah. Habis itu hukumnya masbuk, apa itu masbuk? Kalau masbuk itu sudah tahu ya masbuk ini Pak. Apa itu masbuk ada kita bahas. Kemudian halangan untuk sholat berjamaah. Terakhir keutamaan atau hikmahnya sholat berjamaah. Ya, itu topik atau materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, harapannya nanti proses pembelajaran akan kita lalui dengan cara mencari informasi secara bersama-sama dengan cara kita ya. Di setelah kelompok nanti akan ada evaluasi. Oke, selesai ini. Namun sebelum sampai ke sana, yuk kita lihat ini dulu. Perhatikan.
Nampak ya gambarnya? Wah, oke. Kelihatan ya? Lihat sini. Yuk, siapa yang mau komentar tentang gambar itu? Komentar dong. Belajar dari Bapak Sulus, dari kalian juga. Ayo, siapa yang mau komentar tentang gambar? Mau berkomentar, mau bertanya, mau buat pertanyaan, silakan. Namanya? Syaihan, panggilannya? Syaihan, coba Syaihan, apa yang kamu lihat di gambar itu? Han? Orang lagi sholat. Oke. Ada lagi yang mau komentar, mau tanya? Mau tanya boleh Pak, kenapa gitu? Boleh silakan. Ayo, sekarang karena kamu tidak bertanya, bukan bertanya. Kenapa dia harus bertanya dulu? Masbuk. Paham sudah masbuk ini? Jadi sudah materi masbuk sudah kita pahami. Dari siapa? Tahu? Panggilannya? Rangga. Nanti kalau soal masuk kita tanya ke Rangga. Bisa paham. Ya, jadi menurut Rangga, gambar yang pertama ini yang di atas ini itu orang masbuk. Oke, kita lihat nanti ya. Terima kasih atas komentarnya. Oke, silakan semoga sudah lihat. Nah, inilah yang akan kita belajar pada hari ini. Ada yang bisa menjawabnya? Apakah mengajar sholat berjamaah? Bisa. Sebelum kita bahas, Bapak ingin tahu dulu sampai di mana pemahaman anak kalian semuanya tentang materi kita pada hari ini. Ada yang sudah tahu apa pengertian sholat berjamaah? Apa itu bagus? Keempat, apa saja halangan dalam melaksanakan sholat berjamaah? Oke, baik. Terima kasih. Komen dong, jangan diam aja. Oke, sekarang mari kita bentuk kelompok. Ya. Berapa? Ini 15 orang ya. 15 kalau kita bentuk 5 aja ya, 5 aja. Jangan 20 aja. 4 aja apa ya? 2 aja 4. Bawa bukunya kan? Nah, keluarin bukunya, kita hitung. Kemarin kita buat kelompok begini gitunya ya. Nah, sekarang kita bentar lagi. Sini. Hitung. 1 sampai 4. Ya, ini 1, ini 2, ini 2. Ini sana. Buat di sini. Silakan buka bukunya tentang sholat berjamaah. Ya. Karena dan kali ini ya, buka bacaan. Coba dibuka bukunya cari tentang sholat berjamaah, bukan sholat Jumat, sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Cari bukunya. Ya, sekarang kita belajar bagaimana cara mencari informasi dari buku. Jadi belajarnya tidak harus selalu penjelasan Bapak. Kalau wajib berjamaah ya, halaman berapa? 58. Ya, silakan dibaca di sana. Oke, masing-masing membaca. Silakan kasih nomor kawannya, kecuali yang ini. Silakan kasih nomor ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Silakan kasih nomor kawannya. Sampai nomor 1, sampai nomor 2, sampai nomor 3, sampai nomor 4. Jadi semuanya harus kerja. Siapkan bukunya masing-masing. Nomor 1.
Belum, kalau tidak ada Bapak tentukan aja nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, Oke, ingat nomornya masing-masing? Ingat? Ya, bukan nomornya. Oke, iya. Paham kan maksudnya? Ya silakan lihat nomornya masing-masing. Yang nomor 1 ya, apakah pengertian sholat berjamaah dari buku? Ya, sudah ketemu tulis sholat berjamaah. Nomor 2, apa saja syarat sah sholat berjamaah? Nomor 2 ya, nomor 2 tadi. Ya, dari buku ketemu tulis. Tulis jadi semuanya kerja dalam kelompok. Masing-masing punya pekerjaan. Ya, oke, silakan melakukan penelusuran. Bisa ya? Jangan lupa tulis pertanyaannya ditulis. Sesuai dengan kerjaan masing-masing aja. Coba nomor berapa? Nomor 2. Kamu aja tulis. Nomor berapa? Nah, nomor 3 aja, jadi cepat. Nanti 1, 2, 3 gabung. Jadi masing-masing berbagi. Jadi biar saling berbagi. Jadi membagi ilmu tidak dari bapak terus, dari kamu ke kawan sama. Percayakan dengan kawan untuk mencari nomor berapa? Nomor berapa? Nah, sudah ketemu. Oke. Sudah ketemu lah, tulis lah. Iya, Pak. Ya. Paham kan? Ini sudah aku tadi nih. Tidak apa-apa, yang penting dua tiga. Boleh, tidak apa-apa. Itu salah sama-sama mau. 2, 3, 4 ya. Jadi proses pelajaran yang pertama ini adalah kalian harus terbiasa membaca, ya. Harus terbiasa membaca. Kenapa? Sudah. Itu dulu. Belum sudah apa? Nanti ada berikutnya. Yang kedua, yang kedua tadi kan kita belajar. Kita bandingkan. Yang harus stop dulu. Nah, tadi kan kita tengok dari buku teks kalian. Nah, ini hasil penelusuran dari tulisan Bapak di internet. Nah, karena kita tidak bawa HP dan bawa alat, nah sekarang coba bandingkan, ya, bandingkan apa yang kalian temukan di buku paket kalian dengan apa yang Bapak kasihkan di handphone itu yang Bapak kasihkan. Perhatikan dulu ya, nanti baca ya, nanti baca. Perhatikan dulu cara kerjanya. Tadi kan sudah ketemu dari buku. Ilmu itu kan sumbernya banyak, ya. Tidak mesti dalam satu sumber. Biasakan belajar tidak dari satu sumber. Harus dibanding-bandingkan. Si A begini, si A begini. Kita bandingkan, kemudian kita menemukan pemahaman tersebut. Nah, tadi kita belajar dari buku. Nah, hari ini kita belajar sesuai dengan pendapat Bapak yang Bapak upload di internet dan sudah Bapak saringkan. Karena kita tidak bawa alat media internet, bahkan Bapak saringkan buku.
Nah, biar kerjanya lebih teratur lagi, maka cara kerjanya begini sekarang. Kan? Nah, cara kerjanya begini sekarang. Ya, tadi yang nomor 1, yang nyari buku nomor 1, sekarang pindah menjadi nomor 2. Ini bukunya. Itu artinya berita yang makasih. Siapa tadi yang menjelaskan nomor 1? Usul cari sana. Nomor 1 nomor 1 mana? Oke, sekarang nomor 1 yang nomor 1 tadi pindah menjadi nomor 2. Tadi apa pengertian sholat taharah? Apa pengertian sholat berjamaah kan? Hari lagi apa syarat sah sholat berjamaah? Tapi bukan di buku lagi. Jadi ini. Yang nomor 2 pindah ke nomor 3. Yang nomor 3 pindah ke nomor 4. Yang nomor 4 pindah ke nomor 1 kecuali yang di sana. Ya, paham? Nanya dia jangan tutup lagi bukunya. Bukunya tutup. Ya. Ya langsung aja nomor 2. Tutup bukunya. Tutup bukunya. Sekarang buka yang ini. Kalau seandainya buka ketemu, boleh dibuka, dilepas saja. Dilepas. Tapi ini stekernya. Ya, tapi ini halamannya. Bukannya tarik dulu nomor. Kasih dulu nomor halaman. Ini 1. Nah, ini sudah bagus nih. Oke. Jadi dari sumber yang berbeda ya. Dari sumber yang berbeda. Oke. Iya. Dibuka aja. Oke. Ini, oh ini belum, masih fokus nomor 2. Sana? Iya. Ya silakan dibagi aja. Cekoknya dibagi, lepas saja biar tidak terfokus ke satu orang. Ya, coba lihat. Mana pekerjaan lu? Nomor berapa? Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan masuk dan bagaimana caranya? Pahami. Nah, mana? Mana baru udah jadi ini mana? Apa saja syarat Yuk cepat, jam 1:13 dah, Indonesia ini. Mana kan? Belum, mau jam 1 ini udah yang dari mana? Belum. Apakah pengertian berjamaah? Masa tidak ketemu banyak ini? Ayo. Biasakan membaca lah ya. Setelah biasa membaca, kemudian biasakan memahami bacaan. Mana ini? Mana yang bapak mau koreksi? Apa saja ini nomor 2 ya? Apa saja syarat kita sholat berjamaah? Terus yang dari buku apa yang dimaksud dengan masuk? Orang yang ketika sholat berjamaah itu baru pengertiannya. Bagaimana caranya? Pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan sholat masuk dan bagaimana caranya? Tadi dia dapat kamu cara itu komunikasi atau pengertian sholat berjamaah. Mungkin apa saja syarat sah sebagai dan patah. Kamu apa yang pertama? Nah, udah. Tengok aja kita sholat udah pasti di rumah. Ya. Papa.
Tadi kayaknya saja halaman yang jadi yang dipahami dulu ya. Jadi temuannya ke dalam kertas kerja sudah gitu ya. Sampaikan temuan kalian di depan kelas secara berkelompok. Jadi gini, kita akan mau mengkonfirmasi tadi kan antara pendapat buku, pendapat dari internet, dari tulisan Bapak, kita konfirmasikan. Ada yang menurut kok beda, kan itu namanya ilmu berbeda-beda. Nah sekarang kita akan mau membandingkan pendapat antar kelompok, ya pendapat antar kelompok. Jadi kita dengarkan pendapat kelompok satu dan seterusnya, kita dengar. Kalau menurut kita berbeda, boleh kita menyanggahnya. Menyanggah itu artinya membantah, tapi bukan berdebat ya, jangan nyala-nyalain ya. Kalau belajar tidak boleh menyala-nyalain, karena ilmu itu belum tentu apa menurut kita yang benar, dan belum tentu apa menurut kawan yang salah, belum tentu ya. Namanya ilmu itu dibagi. Tidak boleh suka menyala-nyalain pendapat orang. Oke, nah sekarang kita membandingkan pendapat kelompok satu, kelompok seterusnya. Kita mulai dari kelompok satu. Caranya gini, ya. Kelompok satu kita kasih kesempatan untuk menjelaskan. Baik. Kelompok satu, nomor satu. Tapi dua orang yang tampil itu ya. Mana kelompok satu? Nah, yang dapat satu dari buku siapa? Satu menjawab soal satu dari buku. Satu dari tulisan apa? Nah, berarti nomor dua yang lebih. Ya. Ya, sampaikan pengertian sholat berjamaah adalah ini. Lalu dari ini. Oke, paham ya? Oke, dengar ya? Jadi, dengarkan caranya. Jadi satu orang menyampaikan pendapat yang didapat dari buku, yang satu orang lagi menyampaikan pendapat yang dapat dari kertas papernya. Oke, paham kan? Nah, kelompok satu nomor satu, kelompok dua nomor dua, kelompok tiga nomor tiga, kelompok empat nomor empat. Bisa? Oke, paham ya? Oke, baik. Nah, sekarang mari kita dengarkan bagaimana pendapatnya kelompok satu tentang soal atau persoalan nomor satu. Bagi yang punya pendapat lain boleh mau menambahin atau boleh menjaga. Ya. Tapi tak boleh gini aja ya, kalau sejarahnya lagi. Kita dalam proses belajar. Oke, silakan nomor satu, kelompok satu. Yang lain? Yang lain suaranya yang lain. Oke, dengarkan tuh. Sekarang dari handout. Ya. Seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk nomor satu. Ada yang mau menyanyikan atau tambahkan pengertiannya? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan. Ini kayak semuanya nih. Coba, sholat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih. Ya. Seorang bersama-sama, dua orang atau lebih. Seorang menjadi imam dan yang lainnya jadi makmum. Ada yang menambahkan atau ada yang pendapat lain dan membuat 2, 3, 4 sama, pendapatnya sama. Oh ini berarti ada ya. Pendapatnya sama pendapatnya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Nah, kelompok 2 bagus ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Iya, kameranya berpindah. Silakan, yang dari buku dulu. Yang dapat dari buku. Ya, saya berdiri. Oke. Nomor 2 itu di mana ini? Nomor 2 tadi apa?
apa saja syarat sah sholat berjamaah? Ya, yang kami dapat dari buku adalah seperti ini. Ibadah pakaian dan sholat dari najis untuk awal. 2051 ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Yang masbuk adalah makmum yang Tidak dapat mengikuti imam secara sempurna. terus bagaimana cara melaksanakannya? Belum selesai. Oke, tidak apa-apa. Ayo kita kasih penghargaan tablos dulu. Ada yang mau menambahkan? Ayo, silakan. Ya, ini ahlinya masbuk nih. Katakan di saat makmum datang jamaah sholat dan imam sedang tidak atau gerakan lain terlalu, maka makmum berdiri dan berniat lalu takbir berulang. Setelah itu tanpa bacaan dan gerakan lain langsung mengikuti gerakan imam. Hingga imam salam, pada saat imam salam maka makmum masuk tersebelah kembali untuk menambahkan rakaat sholat yang tertinggal. Jika tertinggal satu rakaat maka ditambah satu rakaat. Oke, mantap. Itu penyuking ya, maunya untuk David tadi. Oke, lah kita lanjut kelompok 4. Sini terus kak. Ya, yuk kelompok 4. Iya, kita dari sini anunya. Post shootingannya dari sini bagus. Iya, silakan. Iya. Kelompok 4. Yang seperti itu aja bagus ya. Jadi kelompok 3 dan kelompok 4 bagus. Jadi ini yang menyampaikan itu melengkapi bagus. Seperti itu diskusi yang bagus. Ya silakan. Kelompok 4 kita dengarkan. Oh, kurang satu. Tadi posisinya. Apa saja halangan dalam melaksanakan sholat berjamaah? Ayo kita dengarkan apa saja yang bisa menghalangi kita sholat berjamaah. Apa bukti bapak yang agak peka atau gimana ya? Bukan mas. Ya, usaha boleh tadi kita. Ya, coba dulu. Oke, yang dari Mikot, Pak, dulu. apa saja halangan dalam melaksanakan sholat berjamaah? Ya. Sakit, janda, dan berhawa dingin, menahan buang hajat dan buang angin. Wih, mantap. Kayaknya ini lebih bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau menambahkan? Ada kelompok 2, 1, dan 4. Ada yang menjadi penghalang. Masing-masing. Nah sekarang kita buktikan pendapatnya kayaknya sudah dari pendapat yang ada sudah bagus. Itu kayak pendapat waktunya. Kemudian halangan tadi di sini ada lumayan ya, sudah bagus. Baik, kita lihat. Mari kita buktikan secara bersama-sama. Tapi ingat, pendapat yang Bapak sampaikan ini tidak 100% juga harus diterima. Boleh saja kalian nanti di depan di luar sana ketemu ustaz, ketemu kiai tentang persoalan ini ada masalah. Intinya dalam proses belajar mengajar dalam proses belajar agama kita tidak boleh merasa benar sudah sendiri, yang lain salah. Persoalan ini tidak boleh. Ya, ada orang kalau seperti ini harus salah tidak boleh. Ya, kita harus memahami apa pendapat dia. Ya, jadi dalam beragama, dalam mengamalkan ajaran agama, kita tidak boleh merasa benar sendiri. Kita hargai pendapat. Baik, inilah dia kesimpulannya. Mari kita lihat kesimpulannya. Cuma mau dukun ya. Kita lihat kesimpulannya dulu. Apalagi kalau mau ngajar Sudah dari apa yang kalian sampaikan tadi sudah banyak yang benar. Bapak, nah ini dia. Menurutnya sholat yang dilaksanakan bersama oleh 2 orang atau lebih. Berarti sholat berjamaah itu syaratnya berapa orang? Minimal 1. Bisa sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah itu 2 atau lebih, yang satunya bertindak sebagai imam, yang lain jadi imam.
Jadi walaupun dia sholat berdua dan berlomba, bukan berjamaah namanya. Tapi kita ketemu ya di masjid, di sholat berdua kan tidak ada yang jadi imam, tidak ada yang jadi makmum, bukan berjamaah namanya. Walaupun bersama. Ada lagi tidak cara itu? Ada yang masyarakat bahwa sholat berjamaah itu harus di masjid? Tidak ada. Jadi sholat berjamaah boleh di mana saja. Di rumah boleh, ya. Di sekolah pun boleh, di kebun pun boleh. Silakan. Yang penting syaratnya tadi ada satu orang yang jadi imam, yang lainnya jadi imam. Bagaimana caranya kita? Tadi kan? Nanti bagaimana caranya? Pertemuan yang akan datang. Kali ini kita bahas teorinya dulu. Syarat sah sholat berjamaah. Bedakan syarat sah sholat secara umum dan syarat sah sholat berjamaah. Beda ya, kalau tadi Bapak perhatikan ada yang menjawab syarat sah sholat secara umum. Syarat sah sholat umum, suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, itu syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu sudah mestinya sudah menjadi syarat sah sholat berjamaah. Kalau tidak jelas kita mengerjakan. Satu, imam yang diikuti bukan makmum yang lain. Ya, jadi orang yang kita jadikan imam itu bukan makmum. Memang dia memang imam. Contoh gini, posisi imam berada di depan. Jangan boleh imam di belakang. Ya, itu dasar berjamaahnya. Imam dan makmum berada dalam satu majelis. Contoh, imamnya di masjid Al-Falah, makmumnya di rumah kamu ya bisa. Harus keluar. Gimana di teras masjid? Ya, dalam pendidikan, lalu satu lapangan, kita sholat di lapangan, maka juga satu lapangan itu. Jangan kita sholat di lapangan bola, cuma di luar sana, maka jadi sini ya, ada makmum jauh ya. Makmum harus berniat sholat berjamaah, makmum tahu dan mendengar gerakan imam. Ini ya, kalau masjidnya besar kan, kita tidak nampak imamnya, minimal kita dengar suaranya Allahu Akbar. Jangan sampai sudah ada nampak imamnya, tidak dengar suaranya, tidak usah berjamaah lagi, buat sendiri. Ya, makmum harus mengikuti seluruh gerakan imam dan tidak mendahuluinya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah saya sampaikan, dan sekarang silakan dirapikan catatannya. Kalau dapat 1 dan 2, ya kan jangan kawan 3 dan 4 ya. Kalau kamu dapat 3 dan 4, jangan kawan 2. Oke? Kita coba. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Mantap. Masuk itu sunnah atau wajib? Ada yang jawab? Hah? Wajib. Ada yang jawab wajib, kenapa? Ya. Iya, baik. Masuk itu itu adalah sebuah keadaan. Jadi bukan persoalan sunnah dan wajib ya. Masuk itu hukumnya adalah hukumnya bukan sesuatu. Masuk itu bukan sesuatu yang harus dilakukan, bukan. Tapi masuk itu adalah aturan bagaimana kalau kita terlambat. Ya. Bagaimana kalau kita terlambat sholat? Kan tak bingung paham. Jadi hukum masuk itu kalau sholat itu ya harus begitu, wajib begitu caranya. Jadi hukum tata cara sholat masuk itu adalah wajib dilaksanakan. Kalau tidak salah, ya maka batas berapa? Ada lagi? Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaan yang bagus. Itu jelas? Oke, baik. Kalau cukup jelas, maka pertemuannya akan datang. Bila Bapak masih ada kesempatan, kita akan praktek sholat berjamaah. Maka dari itu bila ada waktunya, tapi nanti kita balik lagi ya. Bila ada waktunya nanti kita praktek sholat berjamaah. Berharap kita bawa lebih yang perempuan untuk menjaga. Maka laki-lakinya bawa peci plus menjaga. Oke, good.